Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hendrik M dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu-ilmu hadis. Video kali ini dalam rangka memenuhi tugas akhir semester dari dosen mata kuliah Ulumul Hadis dari dosen pengampu Ustadz Mukhrij Sidki. Insyaallah saya akan membahas tentang ilmu hadis, yaitu ilmu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ialah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang keadaan sanad atau perawi hadis dan matan, yaitu teks dalam hadis. Apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak? Jadi ilmu hadis ialah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang keadaan perawi, kemudian matan atau teks hadis tersebut. Apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak? Karena hadis berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan pasti benar adanya dan pasti isinya. Kemudian hadis, hadis ini perkataan, suatu perbuatan atau takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Jadi dalam ilmu hadis pun hadis dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kita kenal dengan istilah hadis sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas ilmu hadis tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa sih sebenarnya itu hadis mutawatir dan hadis ahad? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan mustahil dari banyak perawi itu melakukan kesepakatan untuk berdusta. Jadi ilmu hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan mereka itu mustahil untuk melakukan kedustaan di dalamnya. Dan hadis mutawatir ini disandarkan pada panca indera, baik pendengaran, kemudian penglihatan. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, ya tentu banyak perawi. Ya seperti yang telah saya sampaikan, definisi hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Kemudian kemustahilan bagi suatu kelompok yang meriwayatkan hadis tersebut untuk melakukan kedustaan. Nah, ini syarat yang kedua. Dan yang ketiga, banyaknya perawi hadis itu bisa dilihat dari awal sampai akhir hadis. Dan yang keempat, periwayatan hadis itu harus berdasarkan panca indera. Misalkan mungkin kita sering atau mendengar atau membaca hadis dengan kalimat pertama, misalkan sami'tu atau ra'aitu. Ya, itulah yang disebut dengan hadis mutawatir. Kemudian hadis mutawatir sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang bermakna umum yang sama walaupun hadis yang susunannya itu sama persis dengan teksnya. Ya, jadi hadis yang sama persis susunannya. Kemudian yang kedua hadis mutawatir lafzi. Apa itu hadis mutawatir lafzi? Yaitu
makna umum yang sama walaupun berbeda dalam teksnya. Jadi maknanya sama walaupun berbeda dalam teksnya. Itulah yang disebut dengan hadis mutawatir lafzi. Nah, yang ketiga itu hadis mutawatir amali, yaitu segala perbuatan yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru oleh banyak orang. Misalkan sholat, nah itu kan perbuatan yang dilakukan Rasulullah dan ditiru oleh banyak orang. Dan termaksud dengan hadis yang sahih. Karena hadis mutawatir itu mustahil para perawinya itu bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kedustaan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Nah, apa sih itu hadis ahad? Hadis ahad ialah hadis yang perawinya tidak sebanyak hadis mutawatir. Ya, perawinya cukup saja satu saja. Seperti namanya bahwa hadis ahad. Ya, ahad berarti satu. Jadi hadis yang periwayatannya itu tidak setara atau tidak sama seperti hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir perawinya itu banyak. Berbeda dengan hadis ahad. Hadis ahad perawinya hanya seorang. Atau juga disebut dengan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, itu disebut dengan hadis ahad. Kemudian hadis ahad lagi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Ialah hadis yang memiliki jalan sanad lebih dari 2 perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis masyhur ialah hadis yang memiliki 2 derajat perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya tidak lebih dari 2. Yaitulah yang disebut dengan hadis masyhur. Contohnya hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar tentang bangunan atau pondasi Islam. Bunyan Islam ala khamsin. Nah, itu maksud pada hadis masyhur. Kemudian yang kedua hadis aziz. Ya, apa itu hadis aziz? Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam tiap tobak atau tingkatan. Contohnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang tidak sempurnanya iman seseorang. Yang artinya kurang lebih seperti ini, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Itu termasuk dengan hadis aziz. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi dalam tingkat tobak, dalam tiap tingkatannya. Kemudian yang terakhir ialah hadis gharib. Ya, apa itu hadis gharib? Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Contohnya hadis yang kita kenal. Ya, hadis pertama dalam Arba'in, yaitu hadis tentang niat. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah ila akhirih. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya, inilah mungkin pengertian tentang 2 hadis, ilmu hadis yang saya bahas pada malam hari ini, yaitu pertama tentang hadis mutawatir dan yang kedua tentang hadis ahad. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok atau banyak orang yang mustahil mereka itu bersekongkol atau melakukan kedustaan di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis ini disandarkan pada panca indera. Ya, misalkan seperti sami itu pendengaran, kemudian kulit, kemudian ro'a itu mata melihat. Jadi hadis-hadis yang didahulukan dengan sami itu, qala sami itu masuk hadis mutawatir dan sudah pasti ke sohihannya. Nah, kemudian
ada kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, pertama apa sih bedanya antara hadis mutawatir dan hadis ahad? Hadis mutawatir, teman-teman sekalian, itu sudah pasti sahih. Kenapa? Karena ya tadi diriwayatkan oleh banyak orang dan mustahil bagi mereka untuk melakukan kedustaan. Sudah pasti hadisnya sahih. Nah, kemudian yang kedua, hadis mutawatir itu memberikan kepastian qat'i, sedangkan hadis ahad itu bersifat dhanni, ya. Kemudian yang ketiga, hadis mutawatir sepatutnya diamalkan. Karena kenapa? Karena hadisnya sahih, berbeda dengan hadis yang dhaif dan lain sebagainya. Ya, karena dalam ilmu hadis ketika hadis itu sahih maka wajib kita amalkan. Nah, apa yang ada di dalamnya. Tapi dan bisa kita jadikan landasan ya dalam hukum, karena sumber hukum dalam Islam itu salah satunya ialah hadis, dan kita harus teliti dalam mengambil sumber hukum tersebut. Dari hadis mana kita ambil. Jangan sampai kita memutuskan suatu perkara atau hukum tapi berdasarkan hadis yang dhaif atau mungkar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memutuskan suatu perkataan, suatu perkara, itu harus berdasarkan hadis yang sahih. Nah, dan hadis mutawatir ini pasti dijamin kesahihannya. Dan untuk pengamalan, menurut sebagian ulama bahwa hadis yang dhaif itu nggak apa-apa kalau kita jadikan untuk fadha'il amal, keutamaan dalam beramal. Tapi tidak bisa, tidak boleh dijadikan untuk hukum, untuk landasan sumber hukum. Tidak boleh kita mengambil atau mengutip dari hadis yang dhaif untuk memutuskan suatu hukum. Jadi mungkin itu saya, teman-teman, penjelasan dari saya tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebenarnya masih banyak lagi tentang ilmu-ilmu, pembagian tentang ilmu hadis. Tapi untuk video kali ini insyaallah cuma 2 saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.